Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadi pesan sabda-sabda Tuhan pada hari ini. Yang pertama, betapapun besarnya kita, sesungguhnya kita itu hanyalah seperti cacing dan ulat. Dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya, Allah menyebut Yakub sebagai cacing dan Israel sebagai ulat. Dan kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, Yakub adalah tokoh yang sangat besar sebagai salah satu bapa bangsa Israel. Dan Israel adalah bangsa besar yang merupakan bangsa pilihan Allah. Namun kendati kebesarannya itu, mereka disebut cacing dan ulat oleh Allah sendiri. Cacing dan ulat adalah binatang kecil yang mudah terinjak tanpa bisa membela diri. Sebutan itu hendak menyatakan bahwa Yakub dan Israel sesungguhnya adalah kecil, bukan siapa-siapa, dan mudah terinjak-injak. Kita juga mendengar dalam Injil mengenai tokoh yang sangat besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Sampai-sampai Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun di hadapan Allah, Yohanes Pembaptis adalah orang kecil, sehingga juga dikatakan oleh Yesus bahwa yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sabda Tuhan itu juga mencerminkan diri kita yang juga adalah seperti cacing dan ulat. Kita ini sesungguhnya kecil dan mudah terinjak-injak. Kita bukanlah siapa-siapa yang setiap hari bisa terancam oleh penderitaan, sakit dan penyakit. Tidak pandang bulu entah kita sebagai orang kaya ataupun orang miskin, kita semua bisa mengalami penderitaan dan sakit penyakit. Demikian pula kita juga bisa terancam oleh dosa dan kesalahan, entah kita sebagai orang besar di mata dunia ataupun orang yang kecil. Dan pandemi yang kita alami saat ini menunjukkan kepada kita dan juga mengingatkan kita betapa kecilnya kita dan hanyalah seperti cacing dan ulat. Yang kedua, walaupun kita ini kecil seperti cacing dan ulat, namun Allah akan membuat kita besar. Walaupun kita menderita, Allah yang akan menyembuhkan. Walaupun kita tertindas, Allah yang akan membebaskan. Walaupun kita berdosa, Allah yang akan menyelamatkan. Oleh karena itu Allah juga bersabda, janganlah takut, aku yang akan menolong engkau. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah yang kering. Yang ketiga, kesombongan merupakan wujud pemberontakan kepada Allah. Kesombongan adalah saat kita tidak menerima kenyataan bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Bahwa kita ini bukanlah apa-apa kalau tidak diapa-apakan oleh Allah. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa kalau kita tidak dibentuk menjadi siapa oleh Allah. Dengan kata lain, kesombongan adalah saat kita hendak menjadi Allah dengan menguasai kerajaan Allah. Maka Yesus bersabda dalam Injil pada hari ini, kerajaan surga dirorong
dan orang yang merorong mencoba menguasainya. Dan orang-orang sombong adalah orang yang sedang merorong kerajaan Allah dan mencoba menguasai Allah dan kerajaannya. Saudara-saudara yang terkasih, tiga hal itu dapat menjadi renungan kita dalam masa Advent ini. Bahwa kita pada dasarnya adalah kecil, namun Allah membuat kita besar. Allah yang kita nantikan itu membuat kita lebih daripada diri kita yang sebenarnya. Dan Allah ini dan hal ini hanya terjadi bila kita menerima kekecilan kita dan tidak merongrong Allah dengan kesombongan kita. Amin.